Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Nah, kali ini kita berada di titik 0 km Jogja. Kali ini kita akan membahas tutorial dari titik 0 Jogja menuju sentra Gudeg Wijilan di kota Yogyakarta. Oke, nanti di sana ada apa saja dan di perjalanan kita ketemu apa saja. Yuk ikuti kita langsung menuju ke sentra Gudeg Wijilan. Nah, kali ini teman-teman kita akan start dari titik 0. Itu tepatnya di sebelah timur, di dekat Plang ini teman-teman ya. Nah, titik Plang ini. Kemudian kita akan nyebrang ke selatan teman-teman ya. Kita lewat zebra cross ini, tepat di depan Pos Indonesia. Kali ini kita akan menyeberang dulu. Harap hati-hati teman-teman ketika menyeberang karena banyak lalu lintas dan kendaraan ketika weekend. Kita bareng sama kakak-kakaknya ini nyeberang. Oke, kita nyeberang pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi dari titik 0 km Jogja ini sangat dekat sekali dengan sentra Gudeg Wijilan. Cocok banget kalau teman-teman mau makan siang, sarapan, dan makan malam, karena tutupnya sampai malam ya teman-teman. Bahkan ada yang sampai pagi. Ini ada baru sesi pemrotetan teman-teman pakai baju adat. Oke teman-teman, kita ada di Jalan Pangurahan sekarang ya. Pangurahan, ini adalah Jalan Pangurahan, suatu jalan atau tempat yang ikonik ketika teman-teman mau foto prewedding maupun foto apapun. Di sini cukup bagus teman-teman. Ketika malam hari pasti teman-teman banyak melihat berseliweran di sosial media, foto di sini itu sangat bagus. Nah, ini dia tempatnya teman-teman ya, tempat ikoniknya. Nah, kita melewati tadi Pos Indonesia, kemudian gedung BNI teman-teman. Dua gedung ini merupakan cagar alam, maksud saya cagar budaya teman-teman. Merupakan cagar budaya ya teman-teman ya. Jadi dilindungi oleh Kementerian Kebudayaan teman-teman. Oke, kita lanjut ke selatan. Kita melewati juga namanya Museum Sono Budoyo teman-teman di sana. Museum Sono Budoyo sebelah sana. Sebelah kanan teman-teman. Teman-teman juga bisa mengunjungi Sono Budoyo ketika malam hari karena Museum Sono Budoyo buka sampai malam ya teman-teman ya. Nah, kita disambut oleh dua gapura yang besar teman-teman. Sini. Yang pertama, kemudian yang di depan sana yang kedua, dan langsung bisa melihat alun-alun utara atau biasa disebut orang Jogja alun-alun lor. Lor itu utara ya teman-teman ya. Nah, ini dia alun-alun utara. Alun-alun di kota Yogyakarta ini ada dua ya teman-teman ya. Alun-alun utara dan alun-alun selatan. Alun-alun utara di sini sepanjang mata memandang ini semua hamparan pasir kecuali yang ditumbuhi tumbuhan ya teman-teman. Nah, salah satu itu pasti biasanya ada dua beringin kembar ya teman-teman ya dari sana. Nah, itu teman-teman ya Museum Sono Budoyo dari pintu sebelah timur, buka sampai malam, sampai jam 9 teman-teman ya. Mantap nggak tuh? Jos. Dulu tuh ada namanya Dead Museum, jadi kencan di museum. Keren kan teman-teman? Nah, sampai malam. Nah, ini dia alun-alun utara teman-teman ya, dengan hamparan pasir yang luas
sejauh mata memandang. Nah, ini teman-teman. Dan di sana ada Masjid Gede Kauman, kemudian Museum Sono Budayanya itu masuk dari sisi selatan. Ada gedung PDHI dan di sana Keraton Ngayogyakarta. Kemudian di sana ada Museum Wahanarata atau Museum Kereta. Pintu masuknya ke keraton sebelah selatannya Museum Wahanarata ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman, arah timur. Hati-hati. Saya sarankan ketika ke gudeg Wijilan ini lewat trotoar saja teman-teman ya, karena aktivitas dari lalu lintas sendiri juga lumayan ramai, apalagi kalau weekend seperti ini. Nah teman-teman, ketika menuju sentra gudeg juga disuguhkan banyak aneka macam makanan teman-teman di sini, dijual di sini. Jadi bisa juga sambil jajan-jajan, ada angkringan dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini juga ada warung makan yang bisa langsung menghadap alun-alun utara. Teman-teman, dari gorengan, ada sop-sopan, ada nasi-nasian, nasi pecel, nasi rames, ada soto batok pun juga ada teman-teman. Dan langsung menghadap alun-alun utara, viewnya langsung menghadap sana. Nah indah bukan? Oke, next kita jalan lagi ke timur. Kita menemukan apa yang dinamakan Koramil teman-teman ya. Koramil Gondomanan. Ini Koramil Gondomanan. Tempatnya bapak-bapak TNI kita. Oke, lanjut teman-teman ya ke timur. Nah di timur atau di pojok sebelah timur utara ini kita disuguhkan yaitu angkringan Sobo Harsono dan tengkleng Benjoyo. Nih teman-teman, ini tengkleng yang sahdu josjis, tempatnya rindang, nggak panas. Nah ini dia tengkleng Benjoyo, lezatnya nyeruduk hingga ke tulang. Ada yang angkringan Sobo Harsono, angkringan, cari angkringan. Dan ini ada Jogja Galeri ya teman-teman ya, napak teles. Jogja Galeri ini mungkin bisa disebut tempat untuk pameran ya teman-teman ya. Dan di sampingnya ada tempat legend di kota Yogyakarta, yaitu Dagadu. Kenapa saya sebut legend? Karena sejak 1994 Dagadu sendiri yaitu tempat oleh-oleh, terutama di bagian kaos, yang biasanya di dalam kaosnya ada kata-kata teman-teman. Nah ini legend banget pokoknya. Dulu itu pernah ada tagline, belum ke Jogja kalau belum beli di Dagadu. Legend banget teman-teman ini. Ini salah satu pionir oleh-oleh kaos oblong atau kaos biasa di kota Yogyakarta khususnya. Ini teman-teman, tempatnya di sini. Ini bagus banget teman-teman. Saya juga suka banget beli di sini di Dagadu ini. Tempatnya dan kaos-kaosnya berkualitas tinggi. Banyak selain kaos juga, yaitu ada seperti tas, kemudian ada topi dan lain sebagainya. Tempatnya di sini
Pintu masuknya sebelah sana. Sebelah sana ya teman-teman ya. Nah, ini contoh salah satu khas Dagadu teman-teman ya. Nah, desainnya ikonik khas kota Jogja. Seperti ini teman-teman. Dan pintu masuknya sebelah sini. Sugeng Rawuh ditunjukkan sebagai ucapan selamat datang. Nah, teman-teman bisa beli di sini. Murah-murah ya teman-teman ya di sini ya. Apa aja ada sih. Teman-teman bisa di sini dan bisa ngopi-ngopi di sini ya teman-teman. Di Loko Express Coffee Tea. Gitu teman-teman. Dan sedikit info teman-teman, ketika teman-teman berada di alun-alun utara, ini ada namanya Pendopo Lawas. Nah, kalau malam teman-teman, saya jamin ramai di sini. Sini, dari sini sampai ujung sana. Nah, yang sebelah sana itu Pendopo Lawas. Itu dulu sering buat live musik teman-teman. Live musik yang mengundang banyak wisatawan untuk makan di sana. Sekedar nongki-nongki atau makan atau bertemu dengan sanak saudara atau teman-teman, cocok banget tempatnya di sini. Kalau malam ramai banget teman-teman di sini. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman beruntung menemukan live musik dari musisi terkenal atau artis terkenal di sana teman-teman. Banyak juga artis-artis yang ke sana juga teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke arah utara ini. Kita jalan ke arah utara, hati-hati teman-teman. Kita jalan ke Ibu Ruswa. Kita jalan ke Ibu Ruswa. Itu Pak, namanya Jalan Ibu Ruswa teman-teman. Nah, Jalan Ibu Ruswa ini identik dengan menjual berbagai macam peralatan seragam sekolah maupun pekerjaan teman-teman ya. Nanti ada perlengkapan pramuka, kemudian sekolah SD, SMP, TK, sama SMA. Kemudian dari baju itu ada baju kerja seperti baju korpri, baju kaki, dari bawah sepatu sampai topi semua ada teman-teman ya. Ada sih. Aku Pak, semua ada di sini. Terkenalnya itu ya teman-teman ya. Jadi semua baju seragam tuh biasanya dicarinya warnanya di sini, di Jalan Ibu Ruswa ini. Bahkan alat tulis pun di sini juga ada teman-teman. Ya, alat tulis apapun. Jadi di sini Jalan Ibu Ruswa itu jalan yang terkenal lengkap dengan pernak-pernik seragam dan kebutuhan sekolah maupun pekerja. Nah, ini teman-teman kita akan belok ke kanan menuju Lengung Gading. Ini adalah juga jalur alternatif sepeda menuju alun-alun selatan. Jadi teman-teman kalau mau ke alun-alun selatan di sini juga bisa lewat sini ya. Lewat sini juga bisa. Nah, nanti kita akan belok kanan. Sebelum belok kita juga akan disuguhkan namanya Lengung Gading seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lewat di tengah-tengahnya sana, Lengung Gading. Oh salah, kalau tidak salah namanya. Nah itu sudah ada ucapan selamat datang di sentra makanan khas Gudeg. Nah, ini kita review sedikit tempat yang jualan seragam dan lain sebagainya, atributnya. Nah ini teman-teman. Jadi di Ibu Ruswa sendiri terkenal
banyak menjual pernak-pernik seragam sekolah maupun seragam untuk kerja, atributnya juga salah satu tokonya itu teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke dalam, ke sentra makanan khas gudeg begitu ya teman-teman ya. Oke, hati-hati teman-teman, harap tengok kanan kiri. Kita akan masuk ke sentra gudeg. Ini kita melewati, kalau tidak salah namanya Lengkung Gading teman-teman. Nah, ini ada sejarahnya ya teman-teman. Lengkung Gading ini, Lengkung Gading ini adalah sebuah tempat dimana dulu zaman kerajaan masih aktif ini untuk memantau masuknya entah itu dari pihak kerajaan maupun dari pihak musuh. Jadi satu pintu lewat sini dan dipantaunya di sana. Misal ada musuh datang tinggal ditembak kayak atau apa gitu. Kalau sebagai dari pihak kerajaan nanti akan terkondisi. Nah, lewatnya sini teman-teman ya. Kita langsung aja menuju sentra gudeg Vigilan. Nah, ini POV-nya kita masuk. Hati-hati teman-teman. Ini kalau teman-teman bawa mobil harus gantian ya, tidak bisa ini untuk seliringan. Ini bangunan zaman dulu sampai sekarang masih digunakan atau berfungsi. Betul. Nah, kita sudah memasuki kampung atau sentra gudeg Vigilan. Nah, kita akan review satu-satu ya teman-teman. Kita begitu masuk ke selatan ini, kita akan disuguhkan namanya gudeg Yunarni. Seperti ini teman-teman gudegnya. Nah, gudeg kaleng, ada gudeg kaleng teman-teman, 40.000. Nah, gudegnya seperti ini ya teman-teman. Ini gudegnya, ini sambal kreceknya, ini telurnya, ini tahunya. Biasanya dibesek ya teman-teman ya. Nah, dibesek seperti ini. Ini gudeg Yunarni. Gudeg Yunarni ini terkesan vintage ya, ala-ala heritage, kekinian ini. Tempatnya seperti itu, nyaman teman-teman. Ada kursinya, ada kipas anginnya. Gudeg Yunarni. Jalan ke selatan. Nah, di sini juga tidak pula hanya gudeg, tapi juga ada namanya Sego Telkem Mbak Nur. Ini dulu kalau tidak salah ya teman-teman ya, ini tuh dulu di dekat Pasar Sentul teman-teman. Kemudian pindahnya di sini Sego Telkem ini biasanya bukanya malam teman-teman. Bukanya malam. Kalau jam segini belum buka. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini pasti teman-teman banyak menjumpai parkir mobil. Nah, ini ada gudeg Bulis teman-teman. Ada spesial gudeg mercon dan oseng mercon teman-teman. Halo Mister. Nih, dari mancanegara pun suka sekali dengan gudeg ini. Nah, ini gudegnya spesial gudeg mercon dan oseng mercon ya teman-teman. Ini gudegnya teman-teman ya. Ada gulai. Nah, di Jogja sendiri teman-teman, ini nggak usah khawatir kalau teman-teman makan gudeg.
itu sekarang ada terobosan atau inovasi baru yang namanya gudeg kaleng. Jadi gudeg kaleng ini cocok banget buat teman-teman kemudian jadikan buah tangan atau oleh-oleh ke sanak saudara atau teman-teman kalian di rumah. Jadi tidak usah khawatir takut tidak enak atau basi, itu sekarang sudah ada namanya gudeg kaleng. Mantap kan? Nah, sekarang kita berada di gudeg Bu Hajah Widodo 1. Rata-rata sama ya teman-teman ya, gudeg kalengnya. Banyak seperti teman-teman. Nah, kita ada namanya gudeg kendi teman. Hajah Bulis. Bisa pakai kendi, bisa pakai kardus teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, bisa pakai kendi, bisa pakai kardus teman-teman. Bisa juga pakai besek teman-teman. Beraneka ragam ya teman-teman. Lauk-pauknya mantap. Ini ada gudeg kalengnya seperti ini teman-teman. Gudeg kaleng cocok banget untuk buah tangan. Gak usah takut nggak enak atau basi atau apapun, sudah ada. Nah, ini untuk harganya teman-teman ya. Paket telur dari 40.000 sampai 140.000 dan beseknya sampai 300.000, tergantung isinya apa saja teman. Lanjut teman-teman, kita ke gudeg Hajah Burini. Nah, ini bisa pesennya lewat WA juga atau telepon ini. Pesen terima skala porsi besar atau momen porsi kecil. Harga mulai 15.000 teman-teman ya. Tempatnya seperti ini, cozy banget ini. Cocok banget buat keluarga maupun teman-teman makan di sini gitu. Oke, lanjut lagi ke selatan. Ini ada gudeg Buis. Gudeg Buis kayak gini ya teman-teman. Wah, enak banget ini teman-teman. Dengan arehnya itu. Wah, jos. Mantap teman-teman. Gudeg basah. Nah, ini gudegnya juga menyediakan gudeg kaleng ya teman-teman. Seperti ini. Gudegnya seperti ini. Nah, ini pakai gudegnya pakai kardus ya teman-teman ya. Juga bisa dibeli lewat ojek online juga ya teman-teman ya. Dari Grab ini juga menyediakan di sini. Lanjut teman-teman, ada gudeg Bu Slamet sejak 1946, lama banget. Ini gudeg pasca kemerdekaan. Wah, seperti ini teman-teman gudegnya. Wah, enak banget ini teman-teman. Josis, saya jamin josis. Oke, tuh sentra gudeg Wijilen. Ini ada Yujum. Nah, ini yang terkenal teman-teman, Yujum Wijilen 167. Yujum seperti ini ya teman-teman ya. Itu Yujum tempatnya. Teman-teman masuk saja, tempatnya cozy banget ini teman-teman ya. Buka langsung masuk, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Ini gudeg Yujum, yang cari gudeg Yujum di sini juga ada teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, di gudeg sentra gudeg Wijilan ini juga kita menemukan Sono Budoyo, Museum Sono Budoyo unit 2. Ini dia. Nah, tadi kan kita menjumpai Sono Budoyo unit 1, ini yang unit 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman masuk saja ke sana.
Kemudian nanti teman-teman tinggal belok ke kanan tuh ada plannya Museum Sono Budoyo. Gitu teman-teman ya. Jalan lagi ke selatan nih ada Gudeg Bu Hajah Widodo. Rata-rata sama ya teman-teman ya, seperti ini. Saya jamin enak teman-teman. Nggak ada yang nggak enak. Itu ada menyediakan gudeg kaleng juga. Tempatnya cozy juga teman-teman ya untuk makan di sini. Ada gudeg Yujum lagi 31. Gudeg Yujum 31. Ini dia gudeg Yujumnya. Oh, dari gambarnya aja sudah enak banget, apalagi langsung makan teman. Nah ini harga, daftar harganya ya teman-teman. Gudegnya dari harga 14.000 teman-teman sampai harga 55. Ada paketannya juga. Paketannya dari yang dus, besek, kendil, kayak yang kendil teman, gede, ayam 1 ekor, mantap ini. Dan mungkin batas akhirnya di Gapura ini ya teman-teman, sentra gudegnya. Nah ini juga ada gudeg Yujum lagi. Ada gudeg Yujum, yang cari gudeg Yujum di sini banyak cabang pusat. Kok main pusat. Nah ini jam operasional. Ini jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau malam di sini juga buka teman-teman. Banyak gudeg-gudeg yang buka sampai malam di sini. Banyak sekali ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman ke Jogja terus sampai sini malam, di sini insya Allah buka ya teman-teman ya, sampai malam ya. Tinggal cari aja di sentra gudeg Wijilan. Nah ini dia terakhir atau Gapura penanda terakhir jualan gudegnya, sentra gudeg Wijilannya di sini. Kalau teman-teman mau ke alun-alun selatan atau kidul, teman-teman tinggal lurus saja ke sana. Kemudian nanti belok kanan, dah kelihatan gudeg atau maksud saya alun-alun selatannya. Tuh teman. Nah, ini adalah beberapa POV gudeg dari sisi selatan. Banyak berjajar makanan atau rumah makan gudeg di Wijilan. Nah ini tempatnya cozy banget ya teman-teman. Tempatnya cozy banget teman-teman. Bahkan teman-teman kita yang dari mancanegara pun suka sekali dengan gudeg teman-teman. Makanya teman-teman kalau ke Jogja, kalau yang nggak suka manis, ini ada solusinya. Gudeg mercon atau oseng-oseng mercon tadi teman-teman. Jamin teman-teman, wah yang suka pedes nagih dan pengen beli lagi ya. Nah mungkin itu teman-teman video kita tutorial dari titik nol menuju sentra gudeg Wijilan. Semoga teman-teman suka ya dan bisa menjadikan referensi ketika teman-teman ke Jogja. Jangan lupa dibantu untuk like dan komen beserta subscribe-nya. Jika bermanfaat tolong di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih teman-teman atas
perhatiannya. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa, matur suwun.